Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anna Ulfa Sugiyarti, nomor induk mahasiswa 1905111076, jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Baiklah, di sini saya akan memenuhi salah satu syarat ujian akhir semester mata kuliah pengembangan profesi guru dosen pengajar Bapak Mahmud Al-Bushairi MP. Baiklah, di sini saya akan mengambil materi tentang tantangan dan problematika pengembangan profesional guru. Pengertian problematika dan tantangan. Istilah problema atau problematika berasal dari bahasa Inggris, yaitu problematic, yang artinya persoalan atau masalah. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, problema berarti hal yang belum dapat dipecahkan, yang menimbulkan permasalahan, situasi yang dapat didefinisikan sebagai suatu kesulitan yang perlu dipecahkan, diatasi, atau disesuaikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KKBBI, problematika mempunyai arti masih menimbulkan masalah, hal yang masih belum dapat dipecahkan permasalahannya. Uraikan pendapat tentang problematika adalah berbagai persoalan-persoalan yang dihadapi dalam proses memperdaya, baik yang datang dari individu atau faktor internal maupun dalam upaya memperdaya SDM atau guru dalam dunia pendidikan. Menurut KKBBI, tantangan adalah hal atau objek yang menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah, rangsangan, atau untuk pekerjaan lebih giat dan sebagainya. Tantangan profesionalisme guru ke depan adalah perkembangan teknologi informasi, desentralisasi dan sentralisasi pendidikan, dan pasar bebas ASEAN. Problematika guru. Secara umum, problem yang dialami oleh para guru dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu problem yang berasal dari dalam diri guru disebut problem internal, sedangkan yang berasal dari luar disebut problem eksternal. 1. Problem internal. Problem internal yang dialami oleh guru pada umumnya berkisar pada kompetensi profesional yang dimilikinya, baik di bidang kognitif seperti pengusahaan bahan atau materi, bidang sikap seperti mencintai profesinya atau kompetensi pribadi, dan bidang perilaku seperti keterampilan mengajar, menilai hasil belajar siswa atau kompetensi pedagogik dan lain-lain. Berikut ini problem internal seorang guru. A. Menilai hasil belajar siswa. Evaluasi diadakan bukan untuk hanya ingin mengetahui tingkat kemampuan yang telah dicapai siswa saja, melainkan ingin mengetahui sejauh mana tingkat pengetahuan siswa atau peserta didik yang telah dicapai. B. Menguasai bahan atau materi. Menguasai materi harus dimulai dengan
merancang dan menyiapkan bahan ajaran atau materi pelajaran yang merupakan faktor penting dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dari guru kepada anak didiknya. C. Mencintai profesi keguruan, bertolak dari kompetensi guru yang harus dimiliki oleh guru dan adanya keinginan kuat untuk menjadi seorang guru yang baik. Persoalan profesi guru di sekolah terus menarik untuk dibicarakan, didiskusikan, dan menuntut untuk dipecahkan. D. Keterampilan mengajar. Guru harus memiliki beberapa komponen keterampilan mengajar agar proses pembelajaran dapat tercapai. 2. Problem eksternal. Problem eksternal yaitu problem yang berasal dari luar diri guru itu sendiri. Kualitas pengajar juga ditentukan oleh karakteristikas kelas dan karakteristikas sekolah. A. Karakteristikas kelas seperti besarnya kelas, suasana belajar, fasilitas, dan sumber belajar yang tersedia. B. Karakteristikas sekolah yang dimaksud misalnya disiplin sekolah, contohnya seperti perpustakaan yang ada di sekolah yang memberikan perasaan nyaman, bersih, rapi, dan teratur. Dalam konteks pertimbangan faktor eksternal, terutama yang menyangkut lingkungan kerja secara rinci, bahwa ada beberapa hal yang mempengaruhi semangat kerja, yaitu A. Volume upah kerja yang dapat memenuhi kebutuhan. B. Suasana kerja yang mengarahkan atau iklim. C. Pemahaman sikap dan pengertian di kalangan pekerja. D. Sikap jujur dan dapat dipercaya dari kalangan pemimpin terwujud dalam kenyataan. E. Penghargaan terhadap hasrat dan kebutuhan yang berprestasi. F. Saranan yang menunjang bagi kesejahteraan mental dan fisik seperti tempat olahraga, masjid, dan rekreasi. Tantangan guru sebagai tenaga profesional. Yang pertama, sebagai seorang profesional, guru seharusnya memiliki kapasitas yang memadai untuk melakukan tugas membimbing, membina, dan mengarahkan peserta didik dalam menumbuhkan semangat keunggulannya, motivasi belajar, dan memiliki kepribadian serta budi pekerti luhur yang sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. Namun demikian, kita semua mengetahui bahwa begitu banyak tantangan yang dihadapi oleh seorang guru dalam upaya untuk melaksanakan tugasnya secara profesional di masa datang, yaitu dalam menghadapi masyarakat abad 21. Yang kedua, tantangan guru profesional untuk menghadapi masyarakat abad 21 tersebut dapat dibedakan menjadi tantangan yang bersifat internal dan eksternal. Internal
adalah tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dan bangsa Indonesia. Di antaranya, penguatan nilai kesatuan dan pembinaan moral bangsa, pengembangan nilai-nilai demokrasi, dan fenomena rendahnya mutu pendidikan. Solusi yang pertama, menerapkan pluralisme tentunya bukan hanya tanggung jawab semata dari guru tersebut, akan tetapi semua elemen yang mendukung dalam tugas guru. Berbagai masalah dan mencapai pluralisme guru ke depan sangatlah kompleks. Dengan kondisi tersebut, apabila tidak ada kesiapan secara baik, akan berdampak terhadap kualitas pendidikan di Indonesia. Sementara saat ini, negara-negara di sekitar Indonesia memandang peningkatan mutu pendidikan melalui perbaikan kinerja guru sudah berkembang dengan pesat. Yang kedua, perbaikan sumber daya. Dalam hal ini adalah guru merupakan prioritas perbaikan dalam hal jangka panjang untuk menyiapkan kemampuan guru. Misalnya, dalam kemampuan penguasaan teknologi informasi. Penguasaan teknologi informasi saat ini merupakan hal yang sangat penting. Melihat perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat pada saat ini, perkembangan tersebut tentunya berdampak pula pada dunia pendidikan. Bagaimana pendidikan mampu beradaptasi dalam perkembangan yang terjadi. Hal ini akan berwujud apabila komponen-komponen di dalam pendidikan mampu beradaptasi pula. Yang ketiga, guru sebagai salah satu komponen pendidikan harus mampu beradaptasi juga. Langkah awal yang harus dilakukan adalah menumbuhkan minat guru terhadap teknologi informasi melalui stimulus-stimulus yang mengharuskan guru berhubungan langsung dengan teknologi informasi. Sebagai contoh, sekolah memberikan instruksi kepada guru agar setiap kegiatan pembelajaran menggunakan media teknologi. Dengan begitu, secara terbiasa, guru akan mudah menguasai teknologi informasi. Tentunya juga harus didukung sarana yang memadai dari sekolah. Faktor penyebab rendahnya profesionalisme guru. Akadum 1999 menyatakan dunia guru masih terselingkuh dua masalah yang memiliki mutual korelasi yang memecahkannya memerlukan kearifan dan kebijaksanaan beberapa pihak, terutama mengambil kebijakan. A. Profesi keguruan kurang menjamin kesejahteraan karena rendahnya gajinya. Rendahnya gaji berimplikasi pada kinerjanya. B. Profesionalisme guru masih rendah. Selain faktor di atas, faktor lain yang menyebabkan rendah profesionalisme guru disebabkan oleh antara lain: 1. Masih banyak guru yang tidak menekuni profesinya secara utuh. Hal ini disebabkan oleh banyak guru bekerja di luar jam kerjanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga waktu untuk membaca dan menulis untuk meningkatkan diri tidak ada. Yang kedua, belum adanya standar profesional guru sebagaimana tuntutan di negara-negara maju. Yang ketiga, kemungkinan disebabkan oleh adanya perguruan tinggi swasta sebagai pencetak guru yang lulusan asal jadi tanpa memperhitungkan
outputnya kelak di lapangan, sehingga menyebabkan banyak guru yang tidak patuh terhadap etika profesi keguruan. Yang keempat, kurangnya motivasi guru dalam meningkatkan kualitas diri karena guru tidak dituntut untuk meneliti sebagaimana yang diperlukan pada dosen di perguruan tinggi.